Sesungguhnya mut'ah merupakan ritual pengumbaran syahwat sepuas-puasnya, dan saya nukil dari buku-buku mereka langsung. Saya ingin buktikan bahwasanya mut'ah itu sebenarnya itu hanyalah zina yang dibungkus. Bahkan zinanya bukan zina seperti biasanya, zina yang luar biasa. Artinya benar-benar mereka berfantasi dalam bermut'ah tersebut. Mereka berfantasi tatkala berzina dalam mut'ah tersebut. Di antaranya, bolehnya mut'ah dengan seorang wanita yang sudah menikah, tidak jadi masalah. Inilah kasus yang terjadi baru-baru saja tatkala ada ulama besar Syiah di Irak yang melakukan mut'ah dengan beberapa wanita, kemudian dia shooting, kemudian HP-nya diambil hilang, ternyata didapati oleh sebagian orang Syiah. Ternyata dalam HP tersebut dia lihat istri temannya lagi dikerjain sama ustadznya. Ini yang buat dia marah. Dan memang boleh dalam agama Syiah, boleh dalam agama Syiah. Saya nukilkan dari kitab Al-Kafi, Furu'ul Kafi, kitab yang paling sahih dalam orang Syiah setelah Al-Qur'annya Syiah. Dari Aban bin Taglib, dia berkata, qultu li Abi Abdillah, aku berkata kepada Abu Abdillah, itu Ja'far As-Shadiq. Ya, kalau sudah disebut Abu Abdillah, kebanyakannya Ja'far As-Shadiq. Terkadang maksudnya Husain, namun kebanyakannya Ja'far As-Shadiq. Imam yang ke-6. Inni akunu fi ba'di turuqat. Kata dia, wahai imam, saya berada di sebagian jalan. Fa aral mar'atal hasna wala amanu an takuna zata ba'lin. Di jalan tersebut saya lihat ada perempuan yang cantik, wahai imam. Dan saya khawatir dia punya suami. Padahal saya sudah apa? Jatuh cinta ini. Sudah tertarik, saya khawatir punya suami. Aw minal awahir, atau saya khawatir itu wanita pezina. Ada dua kemungkinan. Ini wanita sudah punya suami atau wanita pezina. Apa kata imamnya? Laisa hadza alaik, innama alaika an tusaddiqaha fi nafsiha. Ini bukan urusanmu, enggak usah kau cek-cek seperti itu. Kau tanya saja, mau enggak mut'ah? Kalau mau langsung aja, enggak usah tanya kamu udah punya suami enggak. Ini bukan urusanmu. Itu tidak wajib bagimu untuk bermut'ah dengan wanita seperti itu. Apa yang dia ucapkan benarkan saja. Kalau dia bilang saya enggak punya suami, langsung saja, enggak usah cek-cek. Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Yaqtin, dia berkata, qultu li Abil Hasan alaihi salam. Aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, Nisa'u ahli Madinah, bagaimana menurut engkau tentang wanita-wanita penduduk kota Madinah? Kata Ali, fawasiku adalah wanita-wanita fasiqah. Ini tentu Ali enggak mungkin ngomong seperti ini, dusta. Kata Ali bin Abi Thalib, wanita ahli Madinah adalah wanita-wanita yang fasiqah. Qultu fa atazawwaju minhunna, bolehkah aku menikahi mereka? Qala na'am, boleh. Meskipun mereka fasiqah boleh dinikahi. Wa mata arada ar-rajulu tazwij al-mut'ah falaysa alayhi taftish anha bal yusaddiquha fi qawliha. Kata Ali bin Abi Thalib, kapan seorang lelaki ingin bernikah mut'ah maka enggak usah cek-cek dia punya suami atau enggak usah cek. Dan itu tidak wajib dan tidak perlu dilakukan. Sudah langsung aja mut'ah. Bahkan dicela orang yang ngecek-ngecek ini. Dari Abu Abdillah alaihissalam, dari Ja'far As-Shadiq, ada yang bertanya, Muhammad bin Rashid berkata, Fadl Maula Muhammad bin Rashid berkata, aku menikahi seorang wanita dengan mut'ah. Fa waqa'a fi nafsi annaha laha zawjan. Waktu saya nikah mut'ah, terbetik dalam hati saya wanita ini mungkin punya suami. Fa wajadtu laha zawjan, ternyata saya cek, ternyata dia punya suami, tapi sudah kadung apa? Mut'ah. Apa kata imamnya? Walima fatasya, kenapa kau cek-cek? Enggak usah cek-cek. Dimarah, malah ngecek-ngecek apa? Dilarang. Dari sini mengerikan. Berarti orang kalau sudah bermut'ah, ya tidak perlu ngecek ini punya suami atau tidak, sudah jalan aja. Kalau dia punya suami dia akan bilang, saya sudah bersuami. Kalau dia nggak bilang, sudah husnudzon saja, husnudzon, jalan terus. Dalam riwayat yang lain, Abu Abdillah mengatakan, wali masalah, kenapa kau tanya-tanya? Nggak usah tanya. Kapan ada wanita mau berzina dengan engkau, langsung saja, nggak usah ditanya-tanya kamu punya suami atau tidak. Berarti ngecek dilarang, bertanya juga dilarang. Ini berarti membuka perzinahan sebesar-besarnya, bukan hanya dengan wanita yang lajang, tak bahkan boleh bermut'ah dengan istri-istri ya orang lain. Kemudian juga diantaranya boleh menikah mut'ah tanpa saksi. Tidak ada bedanya dengan zina. Dalam kitab Al-Istibsar karangannya Atusi yang disebut dengan Syekhut Ta'ifah, yaitu syekhnya orang Syiah, Al-Istibsar salah satu buku yang merupakan sumber hukumnya orang Syiah, menjelaskan bahwasanya Al-Harits bin Al-Mughirah bertanya, aku bertanya kepada Abu Abdillah, apakah saksi yang boleh kita lakukan untuk bermut'ah? Maka dia berkata, rajulun wa imra'atani, seorang dan dua orang wanita, ini boleh jadi saksi. Fa in kariha syuhud,
Kalau tidak ada para saksi, kata beliau, ya yujizihi rajulun, tidak mengapa, ya, seorang laki, ya, jadi saksi, dia itu sendiri menjadi saksi. Innama dzalika limakanil mar'ati li alla taqula fi nafsi hadza fujur. Jadi cukup oleh laki-laki tersebut menjadi saksi, hanya saja ingin dihadirkan saksi yang lain agar wanita tersebut tidak terbetik dalam hatinya bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan zina. Sebenarnya saksi tidak perlu, kata mereka. Itu hanya sekedar menenangkan hati para wanita ingin dimutahi supaya tidak terbetik, jangan-jangan ini zina. Oleh karena itu datangkan saksi. Tapi kalau nggak pakai saksi juga nggak jadi masalah. Boleh mut'ah dengan sekali berhubungan saja, 2 kali juga boleh. Dalam riwayat disebutkan, ini dalam kitab apa ini? Dalam kitab Al-Kafi juga. Kam adna ajalil mut'ah, hal yajuzu an yatamatta' rajul bil syarti marratin wahidah? Qala na'am. Ditanyakan kepada Abu Hasan Ali bin Abi Thalib, berapa waktu terpendek untuk melakukan mut'ah? Bolehkah seseorang bermut'ah cuma sekali terus selesai? Kata dia boleh. Boleh. Kemudian juga ditanyakan kepada Abu Abdullah, anir rajul yatazawwajul mar'ata ala ardin wahid. Seorang lelaki berhubungan dengan seorang wanita mut'ah dengan sekali tegang. Dengan sekali apa? Tegang. Maksudnya sekali apa? Ejakulasi. Faqala la ba's. Tidak mengapa meskipun sekali ejakulasi. Walakin idza farraga falyuhawwil wajhahu wa la yanzur. Tapi kalau sudah selesai langsung tutup muka, enggak boleh lihat lagi. Kenapa? Karena iddahnya kalau dia sudah selesai keluar sekali sudah tolak, terjatuh talak secara otomatis. Kalau sudah jatuh talak otomatis, talak bain, berarti enggak boleh lagi dia lihat karena sudah hukumnya haram. Ini berarti wanita ajnabiyah dia harus menundukkan pandangannya. Lihat fatwa yang kacau. Sampai mereka sebut dalam Anda baca buku fikih mereka lucu. Boleh enggak seorang lelaki, jadi kalau antum tanya orang Syiah boleh nikah 1 jam, itu enggak benar. Syiah tidak membolehkan nikah 1 jam, 2 jam, enggak boleh. Kenapa kata mereka? Karena 1 jam tidak jelas. 1 jam yang mana? 1 jam zaman dulu atau 1 jam sekarang? Tapi kalau sekali keluar, 2 kali keluar itu jelas. Apa bedanya? 5 menit juga boleh kalau begitu. Dia bilang 1 jam, 2 jam enggak boleh nikah 1 jam, 2 jam itu enggak boleh, enggak sah karena majhul, apa jahalah. Ada jahalah, ini akad majhul, enggak jelas 1 jam ini berapa kali berhubungan enggak jelas. Paham? Sehingga mereka mengatakan tidak boleh akad nikah mut'ah 1 jam, 2 jam enggak boleh, pakai menit enggak boleh karena ada jangan-jangan 1 jam belum selesai kan repot kalau begitu. Oleh karenanya jangan 1 jam, pakai cara hitung yang lain, sekali keluar atau 2 kali keluar. Boleh. Dan kalau sudah sekali keluar, sekarang kita sepakat, seorang nikah mut'ah dengan wanita, sudah. Akadnya sampai kapan? Sampai sekali keluar. Begitu selesai keluar, berarti sudah jatuh talak. Berarti tidak boleh dilihat wanita tersebut karena sudah jadi bukan mahramnya lagi. Ini fatwa apa yang lucu. Yang berikutnya, boleh mut'ah dengan wanita pezina dengan syarat ia tidak pernah melihat wanita tersebut sedang berzina. Dalam kitab Mustadrakul Wasail seorang bertanya kepada Al-Hasan bin Hurais, berkata, aku bertanya kepada Abi Abdullah alaihi salam, itu kepada Ja'far As-Sadiq, fil mar'ati tazni 'alaiha ayatamatta biha atau yuzna 'alaiha, fil mar'ati yuzna 'alaiha. Bertanya tentang seorang wanita yang dizinai. Boleh enggak seorang lelaki berzina dengan wanita? Bolehkah seorang lelaki nikah mut'ah dengan wanita pezina? Maka jawabannya, tatkala orang itu bertanya, boleh enggak saya bermut'ah dengan wanita yang dituduh berzina? Kata Ja'far As-Sadiq, ara'aita dzalik? Apakah kau pernah lihat dia berzina? Qultulah, aku enggak pernah lihat dia berzina, cuma orang-orang bilang dia berzina. Walakinnaha turma bihi. Akan tapi orang-orang bilang wanita ini berzina. Kata Abu Abdullah, na'am, boleh. Tamatta biha, ya, silakan bermut'ah dengan dia. Yang penting dengan syarat kamu enggak pernah lihat dia berzina. Ya, kalau begitu, ya semua orang wanita berzina boleh kita nikahi kalau begitu. Memang kita lihat kalau dia sedang berzina, kan enggak kelihatan. Dia berzina dalam kamar, berzina dalam mana ya? Kalau begini caranya, berarti seluruh wanita pezina boleh dimutahi. Kenapa? Karena mereka tatkala berzina tidak menampakkan mereka sedang berzina. Ini bahaya sekali, ikhwan. Boleh bermut'ah dengan gadis perawan tanpa izin ayahnya. Saya juga nukilkan penukilan dari fatwa hadis imam mereka. Kemudian kalau menikah hanya boleh 4 maksimal. Kalau mut'ah boleh 1000 wanita. Ya. Dalam satu waktu boleh mut'ah dengan berapa? 1000 wanita. Kamu fulana wanita pertama, saya mut'ahi kamu 1 minggu ya. Kamu 2 minggu, kamu 2 jam, 3 jam, sampai 1000 boleh. Asal dia kuat aja ya. Nikah, subhanallah, ini pemuasan seksual yang luar biasa yang tidak terdapat dalam
ya dalam agama manapun seperti ini caranya.